Secara pasti tanggal, bulan, dan tahun tentang berdirinya Perpustakaan Pura Pakualaman belum kami ketahui. Tetapi dari para pendahulu kami mendapat informasi bahwa koleksi-koleksi naskah-naskah dari masa lalu itu sudah mulai dikumpulkan pada masa Kanjeng Gusti Pakualam yang ke-7 atau mulai tahun sekitar 1906. Nah, sebelum itu koleksi-koleksi naskah-naskah dikumpulkan oleh Gusti Bendoro Pakualam ke-6 atau yang lebih dikenal dengan Gusti Siti Zaleka. Beliaulah yang kemudian mulai menata naskah-naskah ini menjadi sebuah koleksi. Arti kata Widya Pustaka, Widya itu pengetahuan dan Pustaka itu buku. Jadi buku-buku pengetahuan, barang siapa membaca naskah-naskah koleksi dimanapun juga termasuk di koleksi Widya Pustaka ini akan mendapat pengetahuan. Widya Pustaka, buku-buku yang memuat tentang pengetahuan berbagai macam. Hingga saat ini Perpustakaan Widya Pustaka atau lebih tepatnya lagi dengan Pura Pakualaman melakukan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Arsip Daerah DIY, kemudian juga dengan PNRI atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berdomisili di Jakarta, serta dengan BPNB atau Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, Bank Mandiri, dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Perpustakaan Widya Pustaka Pura Pakualaman secara khusus merupakan perpustakaan yang menyimpan koleksi naskah-naskah Jawa. Namun kami juga mempunyai koleksi lain seperti buku-buku lama dan juga buku-buku yang baru. Selain itu juga kami menyimpan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh mahasiswa S1, S2, bahkan sampai S3. Naskah-naskah yang ada di Perpustakaan Widya Pustaka ini diklasifikasikan dalam beberapa genre. Ada piwulang, babat, primbon, Islam, sastra, dan juga ada klasifikasi lain-lain. Pada bagian klasifikasi lain-lain ini mencakup beberapa naskah, misalnya naskah gending, naskah pembelajaran bahasa, dan juga ada naskah tentang tari-tarian. Naskah-naskah koleksi Perpustakaan Widya Pustaka Pakualaman ini merupakan perpustakaan yang mengoleksi naskah-naskah Jawa milik keluarga dinasti Pakualam. Sudah sejak Pakualam pertama. Namun demikian juga ada koleksi lain yang itu merupakan hibah. Kekhasan dari Perpustakaan Widya Pustaka Pakualaman ialah naskah-naskah Jawa yang artinya ditulis menggunakan aksara Jawa dan berbahasa Jawa. Namun juga ada beberapa naskah yang ditulis menggunakan aksara Pegon. Kekhasan yang lain ialah terdapatnya sejumlah iluminasi ataupun ilustrasi gambar pada beberapa naskah. Jadi naskah-naskah dilengkapi dengan gambar, misalnya
teks naskah yang berwujud dongeng itu ada gambar, misalnya ada cerita kancil, jadi di sana ada gambar kancil. Abdi Dalem yang ada di perpustakaan Widya Pustaka ini mempunyai tugas antara lain melakukan alih aksara atau transliterasi, juga ada yang melakukan terjemahan. Terjemahan ini dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia agar para pengguna ataupun pembaca bisa memahami apa yang ada di dalam naskah, teks yang ada di dalam naskah. Naskah-naskah koleksi Widya Pustaka Paku Alaman ini senantiasa mendapatkan perawatan, mulai dari membersihkan naskah, kemudian ada penyampulan atau kotak naskah, kemudian juga suhu ruangan ini diatur. Sejak 1 tahun terakhir, kami sudah mulai melakukan digitalisasi naskah. Adapun prosesnya ada 2, melalui proses scanning dan juga foto digital. Perpustakaan Widya Pustaka Puro Pakualaman merupakan salah satu bagian dari Puro Pakualaman yang bisa dikunjungi oleh pengunjung umum. Pengunjung yang datang ke perpustakaan Puro Pakualaman bisa pada hari Senin sampai Jumat pada pukul 9 pagi sampai pukul 2 siang. Sistem layanan yang dilakukan di perpustakaan Puro Pakualaman adalah layanan tertutup. Jadi bahan pustaka tidak bisa dibawa keluar oleh pengunjung, tidak bisa difotokopi, dan hanya bisa dibaca di dalam perpustakaan Puro Pakualaman. Pengunjung yang membuka bahan pustaka harus didampingi oleh petugas yang bertugas melayani pengunjung. Pengunjung bisa menggunakan bahan pustaka untuk bahan penelitian dengan melakukan prosedur yang ditetapkan oleh pihak Puro Pakualaman, yaitu mengirimkan surat permohonan ditujukan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam 10 dan harus menyantumkan bahan pustaka yang akan diteliti, termasuk segala halamannya, dan setelah memperoleh izin baru diperkenankan untuk menggunakan bahan tersebut.